manajemen. Jadi ini berbicara tentang sistem yang disusun, diterapkan, dan dipelihara. Jadi ada 3 tahap yang nanti akan dikerjakan oleh pelaku usaha atau PU, yaitu menyusun, menerapkan, dan memelihara. Siapa yang melakukannya, yang menyusun, menerapkan, dan memelihara, yaitu perusahaan pemegang sertifikat halal. Untuk apa? Untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LP POM MUI. Jadi, nah sekarang ada BPJPH ya, berarti LP POM MUI dan juga BPJPH. BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang di bawah Kemenak itu ya. Bahwa MUI, LP POM ini bahwa MUI. Nah, jadi mengapa kok disusun, diterapkan, dan dipelihara? Ya karena memang dulunya belum ada. Jadi setiap perusahaan itu dulunya belum punya dokumen yang menjelaskan tentang itu, kemudian disusun. Nah, disusunlah dari tidak ada menjadi ada, namanya kan disusun. Kemudian setelah ada itu bukan hanya sekedar persyaratan, bukan hanya untuk ada ya, tetapi diterapkan ya oleh perusahaan. Artinya kalau perusahaan tersebut tidak hanya menyerahkan itu sebagai persyaratan ke lembaga pemeriksa halal, tetapi juga harus menerapkan di perusahaan tersebut. Kemudian juga dipelihara dalam arti kalau ada yang tidak sesuai, maka harus diadakan penyesuaian. Misalnya itu realita di lapangan tidak sesuai dengan dokumen, maka harus dilakukan penyesuaian. Apakah itu yang disesuaikan adalah realitas di lapangan, ataukah bisa juga yang disesuaikan adalah yang dokumennya. Jadi dua-duanya harus sinkron. Kalau ada salah satu yang tidak sinkron, maka namanya tidak sesuai. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai. Nah, apa itu sertifikasi halal? Sertifikasi halal adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal ya. Jadi namanya sertifikasi itu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi ya maksudnya, dan juga SCPH, jadi panduannya. Jadi bahannya, prosesnya juga panduan SCPH-nya itu memenuhi standar. Nah, yang selama ini ada adalah bahan dan proses produksi yang sudah ada. Yang belum ada adalah SCPH. Oleh karena itu, ketika perusahaan akan mengajukan sertifikasi halal, maka SCPH perlu disusun, diterapkan, dan dipelihara tadi. Nah, sehingga ketiga komponen ini yang sudah ready, yang sudah siap itu adalah 2, yaitu bahan dan produksi, karena umumnya perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal itu sudah beroperasi ya minimal 1 hari minimal beroperasi ya. Biasanya setahun atau 2 tahun ya, begitu sudah established, sudah mulai mapan, maka perusahaan tersebut mengajukan sertifikasi halal. Nah, kalau perusahaan belum mapan biasanya belum mengajukan, karena ya nanti kalau produknya laku, kalau enggak, apalagi nanti ya kalau nanti bahan bakunya tersedia, kalau enggak ada sebagainya. Jadi biasanya sudah berjalan beberapa lama, running beberapa saat, kemudian mengajukan untuk proses sertifikasi halal. Nah, sebelum proses sertifikat itu diterbitkan, ada proses yang didahului, yaitu namanya audit ya. Jadi kalau setelah SCPH dibuat, nanti akan ada audit. Nah, apa itu audit? Nah, audit adalah suatu pemeriksaan independen, ya, pemeriksaan independen, sistematis, dan fungsional. Jadi ada 3 komponen juga, independen, sistematis, dan fungsional. Untuk apa? Untuk menentukan apakah aktivitas dan luarannya sesuai dengan yang direncanakan.
Jadi ini panduan, ya. Kemudian ini luaran. Nah, ini harus sama. Kalau tidak sama maka jadi temuan. Nah, panduan ini yang kita sebut sebagai SJPH tadi ya. SJPH itu sebagai panduan. Ya. Nah, ini di lapangan atau di industri ya. Itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai harus disesuaikan. Boleh ini yang dirubah atau yang SJPH-nya dirubah. Mana yang dirubah? Keputusan sepenuhnya ada pada perusahaan tersebut ya. Perusahaan tersebut dapat mengambil langkah mana yang disesuaikan. Nah, tentu audit ini dilaksanakan setelah ada namanya desk evaluation ya, audit meja ya, desk evaluation atau audit di dokumen. Nah, jadi audit itu ada dua, audit dokumen ya, dan juga audit lapangan. Nah, audit dokumen itu sebelum di lapangan, artinya beberapa komponen yang harus ada di dalam dokumen itu dibuat dulu. Baru setelah ini lengkap, ya, kemudian dilaksanakanlah audit lapangan. Ya. Audit lapangan nanti hanya mencocokkan apa yang ada di SJPH dengan yang di lapangan. Jadi sesimpel itu. Nanti kalau ada ketidaksesuaian, maka itu menjadi temuan. Dan temuan itu harus diselesaikan oleh perusahaan, kemudian dilakukan closing ya, atau penutupan. Itu untuk proses auditnya. Nah, kemudian setelah itu audit, kemudian ada sidang ya, sidang biasanya jadi kan ini disusun dokumen, kemudian ini akan ada audit ya, audit. Kemudian setelah itu ada sidang, namanya sidang internal ya, sidang internal para ahli atau sidang internal auditor. Kemudian kalau ini tidak lolos nanti akan dikembalikan ke kelompok usaha ya untuk diperbaiki. Tapi kalau lolos nanti dia akan dibawa ke sidang komisi fatwa SKF. Nah, ini miliknya MUI. Nah, baru nanti di sini terbitlah namanya ketetapan halal sebagai produk dari MUI. Kalau dulu ini SH dulu. Nah, tapi karena sekarang dipegang BPJPH, nanti KH dikirim ke BPJPH, baru nanti BPJPH ini akan diterbitkan yang namanya sertifikat halal. Itu produk final dari proses sertifikasi halal. Nah, ini sekarang ya, kalau dulu langsung dari SKF ini langsung terbit SH. Jadi agak panjang ini. Kalau dulu misalnya dari sidang ini 2-3 hari keluar, karena sekarang di transfer ke BPJPH, nanti di sana masih ada proses butuh waktu lagi. Nah, sebenarnya untuk manual SJPH ya, sistem jaminan produk halal ini sudah ada template-nya ya, sudah ada template-nya dari yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Kalau dulu sebelum ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 itu perusahaan membuat dari nol. Dari nol tentu ada panduannya ya, ada panduannya, kemudian dibuat dan tidak ada formatnya, hanya ada panduan. Formatnya bebas. Yang penting item-itemnya masuk ke situ. Nah, sehingga dulu SJH itu tipis, ya bisa 5-10 halaman sudah cukup. Nah, sekarang kan bisa tebal sekali karena banyak kata-kata yang sudah disusun di situ, default ya, kata-kata baku yang itu kadang-kadang pelaku usaha nggak baca sama sekali ya. Ini kesalahan yang rutin terjadi di perusahaan karena sudah dibuatkan sehingga mereka tidak baca isinya apa, kadang-kadang tidak tahu ya. Ya kalau secara esensi sih itu kurang betul ya. Walaupun secara redaksi, secara di atas kertas itu sudah memenuhi, tetapi secara esensi apa yang ada di dalam hati gitu kira-kira itu menjadi tidak pas karena tidak menguasai. Nah, ini tinggal diisikan nama perusahaan di sini ya sebenarnya. Kalau perusahaan-perusahaan itu apalagi
Kalau nanti adik-adik mahasiswa menjadi pendamping proses produk halal ya, karena BPJPH itu juga membuka lowongan untuk pendamping namanya, pendamping produk halal yang secara rutin itu dilakukan pelatihan ya. Kalau di kita di UIN, LP3H UIN Sunan Kalijogo itu sering mengadakan pelatihan untuk pendamping halal dan itu terbuka untuk umum ya. Syaratnya minimal ijazah SMA. Nanti menjadi pendamping dan biasanya yang dikuasai cukup ini ya, manual sistem jaminan produk halal sudah cukup. Nah, kemudian apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ini undang-undang pokoknya ya, babonya undang-undang atau yang paling utama, karena dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini, maka jaminan produk halal dapat terlaksana kalau dulu sifatnya adalah voluntary, sebelum ada undang-undang ini sifatnya voluntary ya, mana suka. Jadi voluntary itu tidak wajib atau apa namanya istilahnya itu sukarela. Nah, sukarela bagi perusahaan yang ingin mengajukan halal dipersilahkan, tetapi bagi yang tidak pun juga tidak apa-apa. Itu dimulai dari sekitar tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu belum banyak waktu itu karena ada suatu peristiwa ya atau kasus bahwa Indonesia itu banyak rumah potong ayam, kemudian waktu itu laku ya, masyarakat sudah bisa menerima dengan baik, meskipun waktu itu belum ada sertifikat halal. Nah, tiba-tiba suatu saat Indonesia itu kebanjiran chicken wing. Chicken wing itu sayap ayam ya. Sayap ayam itu diimpor dari Amerika kalau nggak salah waktu itu. Banjir chicken wing ya, banjir sayap ayam. Sayap ayam. Nah, kemudian ternyata banjir sayap ayam itu mematikan rumah potong ayam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Majelis Ulama Indonesia waktu itu mengedukasi masyarakat bahwa Indonesia itu sebagian besar kan produk konsumennya Muslim. Nah, sehingga konsumen Indonesia perlu dilindungi tentang kehalalan suatu produk yang masuk ke Indonesia ya, terutama dari produk hewani. Nah, kemudian waktu itu Majelis Ulama Indonesia membentuk LPPOM ya, LPPOM, lembaga pengkajian obat dan makanan ya. Kemudian waktu itu mengeluarkan sertifikat halal melalui mekanisme audit. Nah, sehingga waktu itu ceritanya beberapa perusahaan yang ingin meningkatkan kepercayaan di masyarakat mengajukan sertifikasi halal dengan sukarela dan tidak ada kewajiban, tidak sana. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu tahun demi tahun sampailah di penghujung 2010, 2011, 2013 itu peminatnya banyak sekali. Nah, karena banyak sekali, kemudian orang berduyun-duyun mencapai ke situ ya untuk turut andil di situ. Nah, kan biasa kalau pasar sudah jadi itu orang kan berebut ingin terjun ke pasar yang sudah jadi tersebut. Nah, termasuk ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, yang mengatur tentang jaminan produk halal. Adapun undang-undang yang lain ini undang-undang yang melingkupi secara formal yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, undang-undang ini dan juga peraturan yang lain sebenarnya terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu ya, sampai dengan tahun 2022 ini masih ada beberapa keputusan badan yang terbit ya, yang untuk menyempurnakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, apa itu prinsip SJPH? Nah, SJPH itu prinsipnya mudah sekali, yaitu tulis apa yang Anda kerjakan, ya ini menyusun ya. Ini kan saat menyusun, ini susun.
Kemudian kerjakan apa yang ditulis ini setelah penerapan. Jadi kan diterapkan ya, penerapan. Nah ini jadi kalau sebelum ada dokumen itu kita membuat, itu kita hanya sekedar menuliskan apa yang kita kerjakan, tidak ngarang ya, tetapi menuliskan yang real. Kan ada itu yang buat tapi ngarang itu ada. Belum pernah mengerjakan, suruh membuat, nah itu namanya ngarang. Tapi kalau sudah pernah mengerjakan, suruh buat, nah maka tinggal menuliskan. Justru kalau ngarang masalah ya, karena ini tidak mengarang, adalah mendokumentasikan sesuatu yang sudah berjalan. Itu namanya tulis apa yang Anda kerjakan. Nah, kemudian setelah itu jadi, disahkan, disosialisasikan, ya, disahkan dan disosialisasikan, kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang di perusahaan tersebut, ya, menjadi sebuah pedoman atau menjadi sebuah panduan yang itu dikerjakan oleh setiap orang yang terlibat di perusahaan tersebut. Itu namanya tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini prinsipnya adalah kerjakan apa yang Anda tulis. Nah, gampang kan? Nah, tapi penyimpangannya banyak. Kadang-kadang mengerjakan yang tidak ditulis, ya. Mengerjakan yang tidak ditulis atau menulis yang tidak dikerjakan. Namanya ngarang lagi ya. Maka di dalam penerapan SCPH ini prinsipnya adalah mengerjakan apa yang ditulis. Entah benar, entah salah, ya itu yang dikerjakan. Nah, kalau salah, yang diperbaiki pedomannya. Kalau pedomannya betul, ya dilaksanakan. Jadi, prinsipnya hanya itu ya. Tidak boleh apa ya, menambah-nambah yang tidak dituliskan dikerjakan. Walaupun sama-sama misalnya bahannya itu sama ya, misalnya minyak goreng. Ya minyak goreng itu yang tertulis mereknya A, sudah punya logo halal.
Ke-mute, ya. Ya, terima kasih. Kadang-kadang ke-mute sendiri ya. Saya lanjutkan ya, mana tadi ya? Oh ini. Nah ini mudah-mudahan nanti saya share ya. Jadi di sini nama di sini, kemudian produknya kadang-kadang banyak ya, produknya kadang-kadang banyak. Kemudian dituliskan di sini. Misalnya ini bakpia misalnya ya, ini bahannya namanya bakpia bumbu hitam, bakpia coklat, bakpia sisak, bakpia kacang hijau sebetulnya. Kemudian bahannya apa? Tepung, terigu, gula, keju, coklat misalnya, vanila misalnya. Nanti di sini
bahannya, kemudian ini yang dicentang-centang ini yang digunakan. Ya, ada di Mohon situ. maaf Pak, share screen-nya nggak kelihatan. Ya, Screen-nya tidak kelihatan Pak. oh nggak kelihatan. Apa berhenti apa ya? Oke. Iya. Kemudian catatan pembelian ini diisi, ini sebagai bukti ya, kalau audit nanti apa betul bahan yang dibeli itu merek tersebut. Jadi ini sebagai bukti pendukung, karena di dalam audit itu nanti untuk mencocokkan bahan dan nama bahan dan merek, ini nama dan merek ini pertama dari kemasan ya. Jadi kemasannya itu usahakan bisa ditunjukkan ya kemasannya ya. Kalau kemasannya habis atau syukur-syukur masih ada bahannya di dalam kemasan, ditunjukkan. Kalau bahannya habis, minimal kemasannya kosongnya itu disimpan. Kalau kemasannya nggak ada, nanti minimal ini catatan pembelian ini dapat digunakan sebagai bukti. Mereknya apa? Misalnya ini gulaku, misalnya gula. Nah, misalnya ada ini sebagai bukti. Atau Bimoli, ya. Ini saya sebut merek aja ya, bukan promosi ya, tapi ini ada catatan pembelian yang dapat digunakan sebagai bukti, atau mungkin nanti nota ya. Nota juga bisa digunakan nota. Biasanya kalau kita beli kan ada notanya. Nah, nota itu dapat digunakan sebagai bukti untuk saat audit. Kemudian pemeriksaan bahan. Nah, ini juga diperiksa ya nanti kapan tanggal beli, kemudian bahan dan mereknya apa, sesuai atau tidak, minimal ini diisi. Ya kalau tidak nanti silang ya dikemanakan. Ini terutama kalau bahan-bahan yang kritis ya, misalnya ayam datang gitu ya. Ayam datang. Sesuai, itu berarti yang hidup. Kalau mati, ya diapakan. Nah, nanti dia nggak sesuai. Atau mungkin kalau bahan lagi yang nggak sesuai itu bahan apa ya? Mungkin belinya merek lain, nah nanti dia sesuai, nanti diapakan, dibuang atau dikembalikan, direktur ya. Kemudian yang 9 surat pernyataan bebas babi ya. Jadi di sini ini menyatakan bahwa memang tidak menggunakan babi dalam apa produksinya. Kalau ada babi itu nggak boleh. Ya ini hanya untuk penegasan bahwa memang di situ tidak melibatkan babi dan turunannya. Dari mana kita tahu ya? Banyak bahan-bahan baku yang di situ mengandung unsur babi, ya. Terutama yang lemak-lemak itu ya. Ya, walaupun sekarang tidak hanya lemak ya, hampir semua dari bagian dari babi itu dapat digunakan untuk bahan baku, ya. Bahan baku permen dan sebagainya juga ada. Kemudian layout ini dibuat ini untuk melengkapi kita biasanya di sini untuk mengidentifikasi apakah layak atau tidak dari sisi higienis ya. Karena biasanya kan ada yang produksi itu di sini untuk menggoreng makanan, nah di sini tuh kandang. Nah ini nggak boleh. Atau di sini untuk menggoreng, sini kamar mandi. Pintunya ngadap ke sini lagi ya, itu nggak boleh. Biasanya ini dari sisi higienitas ya, dari sisi kebersihan yang tidak di sini. Kalau dari sisi halal sih tidak pengaruh, tapi ketika kita bicara halal, sekaligus kita bicara tentang toyib ya, halal toyiban. Jadi dengan layout yang bagus ini digunakan untuk sebelum kita berkunjung, nanti kita sudah tahu titik-titik mana nanti yang akan kita periksa. Nah, atau nanti yang akan kita rekomendasikan untuk diperbaiki. Kemudian fasilitas produksi ini dituliskan semuanya ya, baik itu untuk alat utama maupun pembantu. Misalnya ada kuas,
kuas-kuas produksi, itu kuas yang untuk topeng misalnya itu juga termasuk dituliskan di sini misalnya kuas. Nah, kuasnya nanti kan harus cek itu kuasnya kuas apa, kuas plastik atau kuas bulu. Nah, kalau kuas bulu biasanya tidak boleh. Karena kita tidak tahu bulunya itu dari hewan apa, hewannya itu apakah disembelih dengan cara halal atau tidak, kita tidak tahu. Nah, biasanya digunakan nilon atau plastik ya. Kemudian catatan penyimpanan bahan juga di sini ya dituliskan kapan produksinya, dituliskan di sini ini untuk melengkapi mampu telusur biasanya ya. Jadi kadang-kadang itu ada ini digunakan untuk bahan baku yang lain. Di tempat lain itu mengambilnya ke sini itu berlebihan atau tidak wajar ya. Misalnya biasanya ini digunakan pabrik krecek biasanya, pabrik tambak kulit itu loh. Misalnya nyembelihnya sehari hanya 1, tapi di tempat lain mengambil dari sini 2 lembar. Nah, itu kan data yang janggal. Nah, data yang janggal seperti ini nanti akan ketahuan ketika kita audit saling silang ya. Auditnya itu kan banyak tempat, kemudian antara perusahaan satu dengan perusahaan lain itu akan saling terkonfirmasi. Sehingga wajar dan tidak wajar nanti akan ketahuan. Ini sangat penting nanti untuk kalau ada masalah, dia bisa menunjukkan bukti bahwa dia tidak terlibat dalam persekongkolan yang tidak halal. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ini diagram alih proses produksi mulai dari bahan baku sampai dengan bahan jadi. Jadi misalnya bahan bakunya apa, dicuci, misalnya cuci, kemudian diiris-iris, kemudian dibumbui, digoreng, dikemas. Nah, jadi nanti ini akan ketahuan atau membantu untuk mengidentifikasi titik kritis ya. Diagram alih proses produksi ini hanya untuk mengidentifikasi titik kritis apakah ada kritis atau tidak. Kemudian catatan hasil produksi juga dibuat ya. Ini misalkan yang expired date-nya itu dahulu ya dia dikeluarkan dulu supaya tidak basi, supaya tidak out of date. Jadi ini untuk membantu untuk mampu telusur juga. Ya. Membantu perusahaan untuk mampu telusur. Kemudian distribusi juga penting supaya kalau ada masalah nanti pihak mengaudit itu juga tahu apakah itu betul produk dari sini atau tidak. Seperti dulu memang ada kasus di mana abon itu produk dari Jogja, tapi ditemukan di Bandung, di luar kota gitu ya. Dan disampling oleh dinas itu ternyata abonnya itu terkonfirmasi positif mengandung babi. Nah, setelah ditelusuri ternyata dari perusahaan tersebut tidak pernah mengirimkan distribusi ke sana. Dia hanya di Jogja. Berarti kan ini ada sesuatu yang tidak beres ya, ada sesuatu yang perlu diklarifikasi ya. Ternyata itu dibeli oleh orang dan di tengah jalan disebar apa ya? Ditambah dengan produk lain yang lebih murah, nah dijual di sana dengan harga yang lebih mahal. Itu ini untuk membantu mampu telusur juga bagi perusahaan kalau ada masalah di kemudian hari. Nah, ini sistem mampu telusur juga harus tercatat di sini ya. Kalau tadi untuk mampu telusur pencatatannya, ini sistemnya. Ini Anda tinggal mengatakan di sini ya atau tidak gitu ya. Ya usahakan ya semuanya, tapi kalau tidak kan nanti Anda harus melakukan langkah-langkah perbaikan. Kemudian kalau ada produk yang tidak sesuai, harus ada prosedur ya. Ada prosedur tulis untuk penanganan produk yang terlanjur dari bahan yang tidak memenuhi kriteria. Nah, kalau tidak nanti dia harus membuat, harus dikemanakan karena ini kritis ya. Jangan sampai produk yang tidak memenuhi kriteria yang haram itu masuk ke ruang produksi. Dan juga produk yang tidak memenuhi kriteria itu juga tidak dijual ke konsumen. Biasanya di downgrade untuk pakan hewan atau mungkin dimusnahkan bisa.
Kalau ada bahan baru yang misalnya ada pengembangan ya, misalnya dulu baru 2 rasa, misalnya bakpia kumbu hitam sama bakpia kacang hijau. Nah, bulan depan akan membuat variasi baru ya, misalnya bakpia rasa keju. Nah, berarti kan menggunakan bahan baru, maka bahan baru tersebut harus mendapatkan persetujuan dengan form yang seperti ini. Nanti apakah akan diadakan audit atau tidak, nanti tergantung dari bahan baku tersebut ya. Apakah sudah jelas atau belum. Kalau belum biasanya diaudit di lapangan, tapi kalau jelas biasanya cukup audit dengan dokumen dan sudah bisa disetujui. Kemudian audit internal juga diterapkan ya. Kalau audit eksternal kan pihak ketiga yang datang. Kalau audit internal ini saling silang di antara perusahaan. Misalnya bagian A mengaudit bagian B. Ini audit sini, yang B ngaudit sini. Nanti menjadi ini data di sini. Nah, hasilnya nanti dimasukkan ke dalam kasih ulang manajemen atau rapat tinjauan manajemen. Nah, dengan demikian, maka pelaksanaan dari sistem jaminan produk halal itu sudah menyeluruh ya. Nanti tinggal efektivitasnya ya, secara persyaratan dia sudah memenuhi syarat, sudah diterapkan. Hanya efektivitasnya mungkin nanti yang perlu ditingkatkan. Saya kira itu untuk kuliah kita pada saat ini, mudah-mudahan menambah pengetahuan ya bagi adik-adik semuanya tentang sistem jaminan produk halal, sehingga nanti ketika adik-adik menjadi pendamping produk halal nanti sudah siap dengan pengetahuannya ya. Saya kira itu kalau kita akhiri dulu ya, nanti kita share untuk materinya segera setelah ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.